Merawat. Di dalam mobil, Pipi mengomel-ngomel tak senang tentang Alice, sedangkan Sila memeluk tubuhnya sendiri karena sangat kedinginan. "Mana jaketnya kak? Aku kedinginan nih," rengek Sila. Iya, buka gaunmu yang basah itu, aku tidak menghidupkan AC sama sekali," jawab Pipi. Sila membuka gaun yang basah, wajahnya mulai memucat. Sila memang tidak tahan AC, namun ditambah disiram air bukankah semakin dingin hingga tubuh Sila kini menggigil. "Kak, cepat pulang," pinta Sila. Iya, jawab Pipi. Sesampainya di rumah, Sila melirik situasi tidak ada papanya sama sekali. Papa pasti masih berdagang, syukurlah. Batin Sila berlari dengan kaki menjincit menuju kamarnya di lantai 3. Sila segera membersihkan dirinya dengan air hangat. Merasa belum cukup, ia masuk ke dalam bathtub dan merendam air hangat. Setelah berganti pakaian, Sila melihat ponselnya dan terbelalak mendapat pesan bahwa Farel kini sudah ada di depan rumahnya. Tanpa aba-aba lagi, Sila berlari ke balkon dan melihat Farel tersenyum melambaikan tangannya. Sila kembali masuk kamar menyambar jaketnya lalu keluar dari kamarnya. Ia berlari menuruni tangga. Sila kaget saat Farel sudah ada di depan pintu rumahnya sambil melebarkan tangannya. Sila tersenyum lalu mempersilahkan Farel masuk. "Cepat masuk Om." "Om, kenapa bisa di sini? Katanya 1 minggu di sana," cecar Sila. Farel menghela napas panjang. Ia berjalan memasuki rumah Sila lalu menyambar, memeluk kekasih hatinya itu. "Aku sangat merindukanmu sayang," bisik Farel. Sila mengelus punggung Farel. Farel mengerutkan dahinya merasakan tubuh Sila cukup panas. "Sayang." Farel melepaskan pelukan dari Sila. "Apa Om?" tanya Sila menyahut. "Kenapa tubuhmu panas?" Farel memegang dahi Sila dan memang panas. "Benarkah?" Sila memegang pipinya yang memang terasa hangat bukan panas. "Ada apa sayang? Coba ceritakan," pinta Farel. Sila mengerjap-ngerjapkan matanya saat pandangannya mulai berat. "Om." Farel menangkap tubuh Sila. "Sayang, ada apa sebenarnya? Kenapa tubuhmu bisa panas?" Farel menggendong Sila membawanya masuk ke kamar Sila di lantai 3. Sila tidak berbicara, hanya menekan-nekan alisnya yang mana bisa membuatnya sedikit lebih baik. Setibanya di kamar, Farel menghubungi dokter perempuan bernama Mika. Mika dan Gibran teman satu angkatan. Tentu Gibran sendiri yang menawarkan Mika pada Farel untuk mengobati Sila karena tahu Farel sangat cemburuan. "Nona Sila hanya demam biasa, Tuan. Anda menolongnya dengan cepat. Jika dibiarkan sampai besok pagi, mungkin Nona Sila bisa dirawat di rumah sakit," jawab dokter Mika. "Apa yang terjadi, Dok? Kenapa Maharaniku bisa demam?" tanya Farel. "Saya tidak tahu alasannya, Tuan. Coba Anda tanyakan pada Nona Sila atau manajernya mungkin," jawab dokter Mika yang memang tidak tahu asal-usul penyakit demam di tubuh Sila. "Terima kasih," ucap Farel melihat arah lain. Mika melihat ke arah Farel seketika. Ia tidak menyangka Farel mau merendahkan dirinya mengucapkan terima kasih padanya. Bukankah seorang pengusaha Fox Group kejam dan tak punya hati? Mana mungkin mau berterima kasih jika ia bisa memberi uang yang banyak untuk seseorang? Ternyata rumor itu benar. Batin dokter Mika melihat Sila. "Sama-sama Tuan," jawab dokter Mika. "Aku tidak akan mengantarkanmu, kau bisa keluar sendiri kan?" Farel dengan tenang. "Iya Tuan, saya mengerti, saya permisi," ucap dokter Mika lalu berbalik pergi sambil tersenyum. Farel menyelimuti Sila lalu mengecup lama kening Sila. "Sayang, maafkan aku," ucap Farel merasa apa yang terjadi pada Sila mungkin salahnya. Farel berubah dingin. Ia mengambil ponselnya dan membawanya ke kamar mandi, menguncinya dengan rapat. Farel menghubungi Pipi lalu mendapatkan alasan mengapa Sila jadi seperti itu. Wajah Farel semakin menggelap. Matanya terpejam, kini nyalang dengan memerah. Ia mematikan panggilannya dengan Pipi beralih menghubungi Nando. "Berani sekali dia menyiram tubuh kekasihku. Maharaniku tidak tahan AC, tapi disiram air mana bisa ditahan olehnya. Aku akan membuatmu mati membeku," geram Farel dengan marahnya. "Apa yang kau lakukan pada kekasihku akan aku balaskan padamu lebih menyakitkan," desis Farel menatap sendu Sila yang masih tertidur dengan wajah yang tak lagi sepucat sebelumnya. Tangan Farel terkepal kuat. Ia segera keluar dan mendatangi tempat dagang suruh yang tak jauh berseberangan dengan rumah Sila. Kedatangan Farel membuat heboh orang-orang di dalamnya.
Siapapun tahu dagangan itu milik keluarga Sila dan mereka datang awalnya karena ingin mencoba. Tanpa diduga masakan Suryo memang enak, tentu pelanggannya semakin banyak. Mereka berharap akan bertemu Sila secara langsung. Tak disangka mereka malah bertemu Farel. "Nah, ada apa?" tanya Suryo. Farel berbisik di telinga Suryo hingga Suryo panik dan hendak pergi namun ditahan oleh Farel. "Om tenang saja, Farel sudah membawa dokter untuk merawatnya. Om fokus dengan dagangan Om Farel yang akan menjaga Sila," kata Farel. Suryo tampak ragu tapi melihat dagangannya masih banyak juga banyak orang di dalamnya, tidak mungkin Suryo mengusirnya keluar. "Baiklah nak, Om mohon jaga baik-baik putri Om akan cepat selesaikan ini. Jangan terburu-buru Om, jangan sampai Sila meneteskan air matanya jika Om jatuh sakit lagi." Peringatan tegas Farel membuat Suryo tersenyum. "Baiklah nak." Suryo menepuk-nepuk pundak Farel yang menunduk cukup lama lalu meninggalkan tempat itu tak menoleh kiri kanan. Sepeninggalan Farel, tempat dagangan Suryo bergetar seketika karena jeritan wanita-wanita rempong di dalam sana melihat Farel secara langsung. Keesokan paginya, Sila perlahan membuka matanya, perutnya terasa berat seperti tertimpa sesuatu. Ia melihat ke bawah dan melihat tangan Farel melingkar di perutnya, sedangkan Farel tertidur di bawah dengan posisi duduk dengan kepala menghadap ke Sila. Sila mengelum senyumnya lalu tangannya terangkat mengelus rambut Farel, hingga pria itu tersentak lalu melihat Sila yang sudah membuka matanya. "Sayang." Farel bangkit lalu meringis seketika. "Kenapa Om?" tanya Sila khawatir. "Kakiku sedikit kram," jawab Farel tersenyum. "Tunggu sebentar ya sayang, aku akan buatkan bubur untukmu." Farel mengelus kepala Sila sambil meluruskan kakinya yang panjang. Sila mencoba untuk bangkit tapi melihat Farel menggeleng pun kembali berbaring. Farel merawat Sila dengan penuh cinta. Sila terus saja tersenyum, ia merasakan kasih sayang papanya di dalam diri Farel saat merawatnya demam. Minum susunya, Farel berkata dengan lembut. "Om, apa ada yang kamu mau Maharaniku?" tanya Farel menyibakkan rambut Sila. "Tadi udah makan bubur, jahe, dan sekarang susu," protes Sila. "Sayang, susu tidak menambah berat badan, ayo minum selagi hangat," pinta Farel. Dengan bibir mengerucut, ia terpaksa meminumnya. Jujur, perut Sila terasa penuh tapi kekasihnya ini memaksanya untuk tetap minum. "Habiskan sayang," pinta Farel. Suryo berlari memasuki kamar Sila dan Farel langsung melangkah mundur memberi jalan pada pria tertinggi yang memiliki Sila, yaitu papanya Sila.